Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 2801-2805. Dari 12 jenius, 5 telah jatuh. Luo Xiu melihat desahan di mata Tianxun. Dunia para pendeta sangat kejam. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Kakak Luo, Hao Shen berjalan mendekat, matanya sedikit kesepian, dan suasana hatinya sedang buruk. Kamu seharusnya bersama Bai Yuan. Bagaimana dia bisa mati? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiu, semua orang juga melihat ke sekeliling. Di satu sisi, mereka penasaran tentang bagaimana Luo Xiu tahu bahwa Hao Shen dan Bai Yuan bersama. Di sisi lain, mereka juga ingin tahu bagaimana Bai Yuan jatuh. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ruang rahasia itu. Begitu banyak orang jenius yang telah meninggal, dan orang-orang yang masih hidup juga ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Kami bertemu Seng Tianyi. Kepahitan muncul di wajah Hao Shen, jika Seng Tianyi tidak membunuh Bai Yuan terlebih dahulu dan kemudian memindahkanku keluar. Aku pasti sudah mati di tangannya. Seng Tianyi, mata Luo Xiu sedikit menyipit, lalu dia melihat ke arah Seng Tian. Saat dia berada di alam Ming, dia mengandalkan tekanan yang diberikan Seng Tianyi untuk mendatangkan bencana pemusnahan. Pada saat itu, dia tahu bahwa Seng Tianyi sangat kuat, dan pada saat itu, kultivasi Seng Tianyi hanya pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Tiangong Daozi yang ditemuinya bahkan telah mencapai pencerahan tingkat ke-8, dan kesenjangan antara keduanya tidaklah kecil. Namun, setelah periode latihan ini, Seng Tianyi mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7, yang beberapa tingkat di belakang Tiangong Daozi. Namun, Luo Xiu merasa bahwa kekuatan Seng Tianyi tidak lebih buruk dari Tiangong Daozi. Jika memang demikian, maka Seng Tianyi ini sungguh luar biasa. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 2801-2805. Dari 12 jenius, 5 telah jatuh. Luo Xiu melihat desahan di mata Tianxun. Dunia para pendeta sangat kejam. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit jadinya. Kakak Luo, Hao Shen berjalan mendekat, matanya sedikit kesepian, dan suasana hatinya sedang buruk. Kamu seharusnya bersama Bai Yuan. Bagaimana dia bisa mati? Luo Xiu bertanya dengan ragu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Xiu, semua orang juga melihat ke sekeliling. Di satu sisi, mereka penasaran tentang bagaimana Luo Xiu tahu bahwa Hao Shen dan Bai Yuan bersama. Di sisi lain, mereka juga ingin tahu bagaimana Bai Yuan jatuh. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di ruang rahasia itu. Begitu banyak orang jenius yang telah meninggal, dan orang-orang yang masih hidup juga ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Kami bertemu Seng Tianyi. Kepahitan muncul di wajah Hao Shen, jika Seng Tianyi tidak membunuh Bai Yuan terlebih dahulu dan kemudian memindahkanku keluar. Aku pasti sudah mati di tangannya. Seng Tianyi, mata Luo Xiu sedikit menyipit, lalu dia melihat ke arah Seng Tian. Saat dia berada di alam Ming, dia mengandalkan tekanan yang diberikan Seng Tianyi untuk mendatangkan bencana pemusnahan. Pada saat itu, dia tahu bahwa Seng Tianyi sangat kuat, dan pada saat itu, kultivasi Seng Tianyi hanya pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Tiangong Daozi yang ditemuinya bahkan telah mencapai pencerahan tingkat ke-8, dan kesenjangan antara keduanya tidaklah kecil. Namun, setelah periode latihan ini, Seng Tianyi mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7, yang beberapa tingkat di belakang Tiangong Daozi. Namun, Luo Xiu merasa bahwa kekuatan Seng Tianyi tidak lebih buruk dari Tiangong Daozi. Jika memang demikian, maka Seng Tianyi ini sungguh luar biasa. Di ruang rahasia yang tereliminasi di babak pertama, Luo Xiu bertemu dengan total 2 orang Taois. Satu adalah Lin Chong, murid Tao Xiaoyu, dan satunya lagi adalah murid Tao Tiangong. Alasan mengapa Lin Chong kuat adalah karena ia memiliki seni mata ungu 9 garis. Kekuatan Tiangong Daozi berasal dari kultivasinya yang mendalam. Dan jika Lin Chong tidak memiliki teknik mata ungu 9 garis, dan Tiangong Daozi tidak memiliki kultivasi Taoisme tingkat ke-8, maka jika mereka berada di alam yang sama dengan Seng Tianyi, mereka pasti bukan lawan Seng Tianyi. Pertama-tama, selamat kepada 60 dari kalian yang lolos babak penyisihan pertama. 3 hari lagi, babak kedua akan berlangsung. Kalian tetap akan datang ke sini untuk berkumpul pada saat itu. Pada saat ini,
Suara Long Zanye mencapai telinga semua orang yang hadir. Seketika, Long Zanye mengangguk ke arah Tianzun, lalu menghilang bersama Qin Fei Chen. Jauh di dalam Beiqing Daomen, Long Zanye dan Qin Fei Chen datang ke sebuah istana, dan di istana ini, 3 tetua Beiqing Daomen lainnya duduk bersama. Kalian bertiga, apakah kalian menemukan benih yang bagus? Setelah Long Zanye masuk, dia menatap ketiga tetua dan bertanya sambil tersenyum. Memiliki. Seorang lelaki tua melirik Long Zanye, matanya berbinar. Sambil berbicara, Long Zanye dan Qin Fei Chen berjalan mendekat. Aku melihat meja tempat ketiga tetua itu duduk. Bagian atas meja itu seperti cermin, memantulkan situasi di ruang rahasia itu. Hanya saja babak eliminasi kompetitif pertama telah berakhir. Jadi tidak ada lagi kejeniusan yang tak ada habisnya di cermin ini. Namun, Long Zanye dan Qin Fei Chen tahu betul bahwa pada babak pertama kompetisi dan eliminasi, ketiga tetua ini pasti menggunakan metode ini untuk mengamati para jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir. Pada analisis akhir, alasan mengapa Sekte Beiqing Dao meluncurkan konferensi Taoisme tanpa akhir ini adalah untuk memilih para jenius dan memilih para jenius luar biasa dari yang tanpa akhir. Siapa sajakah talenta yang bagus? Qin Fei Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, konferensi Taoisme tanpa akhir ini diprakarsai oleh Sekte Beiqing Dao mereka, dan kelima tetua dapat memberikan prioritas kepada para jenius terpilih sebagai murid langsung mereka. Setiap sublevel Dao itu baik dan memiliki karakteristiknya sendiri. Mereka semua memiliki kemungkinan untuk mencapai ranah Dao di masa depan. Namun di antara para jenius yang bukan Taois itu, ada juga beberapa jenius dan monster yang menakjubkan, seperti Luo Xiu itu. Kelima tetua berkumpul dan mulai berbicara. Ketika Luo Xiu disebutkan, wajah Qin Fei Chen tiba-tiba menjadi jelek. Karena jika dia harus memilih murid, dia pasti tidak akan memilih Luo Xiu. Meskipun dia tidak peduli dengan kejadian Lei Xiongtian, itu karena sudah ada jarak antara dia dan Luo Xiu sendiri. Lagi pula, awalnya dia berencana untuk menyerahkan Luo Xiu kepada Lei Xiongtian. Mengenai masalah ini, dia tahu tanpa berpikir bahwa Luo Xiu pasti memusuhi dia. Pada saat yang sama, masih ada 3 hari untuk mempersiapkan babak kedua, dan para leluhur dari berbagai wilayah atas utama juga kembali ke lantai 7 dengan para jenius mereka sendiri. Tianyi, Raja Ming dari Mingyu memandang pemuda di depannya. Apakah kamu yakin tentang putaran kedua dalam 3 hari? Seharusnya tidak ada masalah, kata Seng Tianyi dengan tenang. Bagus sekali, meskipun tingkat kultivasimu tidak tinggi di antara para Taois dan bahkan sedikit lemah, kekuatan tersembunyimu jauh melampaui imajinasi orang luar. Senyum muncul di wajah Pangeran Ming. Jangan khawatir, Guru. Aku pasti akan menggunakan konferensi Taoisme tanpa akhir sebagai batu loncatan untuk memasuki dunia Tao. Aku juga akan menemukan Su'er. Seng Tianyi berkata dengan tatapan tegas. Tuanku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau sangat menyayangi Su'er. Jika dia tidak dibawa ke dunia Tao, dia pasti akan menjadi pendamping Taomu. Pangeran Ming mendesah. Dia juga mengetahui obsesi di hati muridnya. Tujuannya berlatih keras selama bertahun-tahun adalah untuk memasuki dunia Tao. Ketika kami berada di ruang rahasia, tidak satupun orang kuat di alam atas yang dapat melihat apa yang terjadi di ruang itu. Namun para tetua Sekte Beiqing Dao dapat melihat situasi di dalam melalui batasan ruang rahasia. Para jenius luar biasa yang diperhatikan oleh para tetua Sekte Beiqing Dao telah direkam video pertempurannya. Hal yang paling menakjubkan di antara mereka adalah Luo Xiu bertarung melawan Tiangong Daozi dan Yun Sang sendirian. Tiangong Daozi sendiri memiliki kultivasi pencerahan tingkat ke-8. Ia telah berkultivasi selama sekitar 80.000 tahun dan memiliki kultivasi seperti itu. Ia dapat disebut sebagai seorang jenius yang menakjubkan. Sebagai seorang Taois, reputasinya memang pantas. Dia bahkan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya hingga tingkat pencerahan ke-9. Dapat dikatakan bahwa kekuatan seperti itu jarang di antara banyak jenius di konferensi Dao tanpa akhir. Yun Sang itu juga membuat para tetua Sekte Tao Beiqing tercengang karena dia baru berada di tahap awal alam Tao tingkat ke-7. Tetapi dia bisa menggunakan metode rahasia khusus untuk mengerahkan kekuatan alam Tao tingkat ke-9. Dia bukan seorang Tao, tetapi lebih maju. Lebih baik daripada beberapa Taois. Namun, hal yang paling menakutkan adalah ketika mereka berdua bergabung,
mereka ditekan oleh Luo Xiu seorang. Bahkan jika semua orang tidak diteleportasi keluar pada saat terakhir, seseorang dari Tiangong Daozi dan Yun Sang mungkin telah mati di tangan Luo Xiu. Qin Fei Chen merasa sedikit gelisah setelah melihat rekaman pertempuran itu. Karena dengan bakat dan potensi yang telah ditunjukkan Luo Xiu, prestasinya di masa depan benar-benar tidak terbatas, dan hanya masalah waktu sebelum ia melampauinya. Dan begitu Luo Xiu tumbuh dewasa, dia akan memiliki kultivasi dan kekuatan yang lebih kuat daripadanya di masa depan. Jadi apa yang ingin dia serahkan kepada Lei Xiongtian mungkin akan berujung pada balas dendam dari orang ini. Qin Fei Chen tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Maka timbullah sebuah ide dalam benaknya, yaitu menyingkirkan Luo Xiu. Dengan adanya Tianzun, Qin Fei Chen tidak bisa mengambil tindakan secara langsung. Jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Mengenai fakta bahwa Yun Sang dan Tiangong Daozi bekerja sama untuk bunuh diri dan Jun Ruolan di ruang rahasia, Luo Xiu tidak menyebutkannya kepada Tianzun dan Junsu. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Beiqing Dao datang ke gedung lantai 7 dan mengetuk pintu kamar tempat Yun Sang berada. Penatua Qin ingin bertemu denganmu. Setelah Yun Sang membuka pintu, murid Sekte Beiqing Dao berkata langsung. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Tetua Qin, bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua dari Sekte Beiqing Dao dan ahli tingkat leluhur di tingkat ke-12 alam Dao. Yun Sang tidak berani mengabaikan dan segera mengikuti pria ini. Para murid Sekte Beiqing Dao pergi ke lokasi Tetua Qin. Tidak lama kemudian, Yun Sang bertemu Qin Fei Chen. Saya sudah bertemu dengan Tetua Qin. Yun Sang melangkah maju dengan hormat dan memberi hormat. Sikapnya tampak penuh hormat, tetapi sebenarnya, dalam hatinya, dia tidak menganggap serius Qin Fei Chen. Jika itu di masa lalu, orang-orang kuat di alam leluhur akan selalu ada dalam benaknya, dan itulah alam yang ingin ia kejar. Sejak berhubungan dengan Raja Luming, pikiran batin Yun Sang berubah, karena dia tahu, bagi orang kuat legendaris yang telah melangkah ke alam pencerahan, sekuat apapun leluhurnya, dia hanyalah seekor semut. Bahkan para leluhur yang telah mencapai tingkat pencerahan ke-12 hanyalah semut yang sedikit lebih kuat di hadapan mereka yang benar-benar tercerahkan. Oleh karena itu, dalam hati Yun Sang, ia menganggap keadaan pencerahan sebagai tujuan yang ia kejar sepanjang hidupnya. Aku tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu lagi. Apakah ada perseteruan hidup atau mati antara kamu dan Luo Xiu? Tanya Qin Fei Chen sambil menatap Yun Sang. Mendengar ini, ekspresi Yun Sang berubah karena terkejut, karena hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, apa yang diketahui Qin Fei Chen ini? Mungkinkah Tetua Qin ingin membantu Luo Xiu menyingkirkanku? Mata Yun Sang menyipit. Kau terlalu banyak berpikir. Tepatnya, aku tidak ingin membantu Luo Xiu menyingkirkanmu, tetapi aku ingin membantumu menyingkirkan Luo Xiu. Qin Fei Chen berkata dengan ringan. Benarkah begitu? Yun Sang tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi dia cepat-cepat teringat bahwa Qin Fei Chen pernah membawa Lei Xiongtian menemui Luo Xiu sebelumnya, dan hampir menyerahkan Luo Xiu kepada Lei Xiongtian, yang sama saja dengan menghukum mati Luo Xiu. Dan Qin Fei Chen ini mungkin menyadari bakat dan potensi Luo Xiu yang mengerikan, jadi dia tidak ingin dia tumbuh dewasa dan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri, jadi dia ingin menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, Yun Sang merasa lega, dan hatinya yang gelisah juga menjadi rileks. Lagi pula, bahkan jika dia meminjam kekuatan Raja Luming untuk meningkatkan kekuatannya, menghadapi leluhur tingkat 12 seperti Qin Fei Chen, dia tetap tidak memiliki peluang dan bahkan tidak dapat melarikan diri. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Bagi para pendeta yang berada di atas alam pencerahan, 3 hari bagaikan sekejap mata. Ayah, kemana kau membawa si Ruo dan yang lainnya? Berdiri di depan jendela dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Luo Xiu menatap kehampaan luas di luar, dengan sedikit kebingungan di matanya. Padahal dalam hatinya masih ada obsesi yang belum terselesaikan. Lagi pula, meskipun ia menemukan ayahnya Tai Sangyu, ia belum menemukan ibunya Miao Hua. Selain itu, Luo Xiu masih tidak tahu apapun tentang hubungan antara Ji Wushuang dan Kaisar Abadi Wushuang. Suatu ketika dia berada di Xiao Wu, dia mengetahui bahwa Kaisar Abadi Wushuang pernah masuk ke istana Tianxing dan kemudian pergi ke Wu. Dan ketika dia tiba di alam tanpa batas yang agung, dia belum pernah mendengar tentang Kaisar Abadi Wushuang. Jika tidak ada yang lain, dia seharusnya pergi ke dunia Tao yang legendaris. Selama 3 hari, Luo Xiu tidak berlatih,
karena bahkan dalam waktu sesingkat itu, sulit untuk mencapai peningkatan sedikit pun dalam latihan. Dia banyak berpikir akhir-akhir ini, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Mereka adalah orang-orang yang muncul dan menghilang di sekitarnya selama sekitar 20.000 tahun hidupnya. Orang yang paling berkesan dalam ingatan saya adalah Lu Mengyao. Dari alam laut bintang, ia memasuki jalur latihan bela diri di usia muda. Lu Mengyao adalah wanita pertama yang sangat ia cintai dalam hidupnya. Karena beberapa pilihan yang salah, mereka berpisah, dan dia merasakan penyesalan, emosi, dan keluhan di dalam hatinya. Kemudian, dia pikir dia telah melupakan Lu Mengyao, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di dunia peri. Hasil akhirnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dalam situasi putus asa di mana dia hampir pasti akan mati, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya. Roh sejati dimusnahkan, segalanya lenyap dan kembali menjadi ketiadaan. Sekalipun dia sekarang adalah Raja Leluhur Agung dari dunia tak berujung, mustahil baginya untuk membangkitkan kembali seseorang yang roh aslinya telah musnah. Ada pula Ji Wushuang, Tianyong dan Meng Xia yang menjadi hutangnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun kemudian dia menemukan reinkarnasi Meng Xia, tidak semua orang akan tersadar akan teori reinkarnasi. Sampai hari ini, orang itu masih berada di sekte abadi dan tidak pernah membangkitkan ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Namun, roh Tianyong yang sebenarnya menghilang, dan orang yang membunuh Tianyong adalah Taois reinkarnasi. Meskipun pada akhirnya ia membunuh Taois reinkarnasi, ia tidak dapat membatalkan semuanya. Roh sejati Ji Wushuang tidak bereinkarnasi, tetapi Luo Xiu tidak menyangka bahwa dia akan menemukan bahwa Kaisar Abadi Wushuang di dunia abadi tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Ji Wushuang. Kakak Luo, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar. Luo Xiu tersadar dari lamunannya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka bahwa hanya karena ia terhanyut dalam sebuah kenangan, ia malah akan berdiri di sini selama 3 hari. Tampaknya baginya dengan tingkat kultivasinya saat ini, waktu adalah sesuatu yang benar-benar tidak berharga. Membuka pintu, Luo Xiu melihat Jun Ruolan berdiri di luar. Ketika kesadaran Luo Xiu jatuh pada Jun Ruolan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apakah kultivasimu telah mencapai terobosan? Ya, aku tidak tahu kenapa. Jika kultivasimu tidak terkendali, kamu akan meningkat. Jun Ruolan tidak tahu apa situasinya. Kultivasi secara otomatis meningkat. Luo Xiu tiba-tiba mendecak lidahnya setelah mendengar ini. Tetapi dia merasa bahwa itu pasti ada hubungannya dengan garis keturunan Jun Ruolan. Meskipun Jun Wumen dan Jun Zhu tidak mengatakan sesuatu yang spesifik, garis keturunan khusus yang dimiliki Jun Ruolan tampaknya sangat tidak menyenangkan. Secara umum, Anda harus tahu bahwa Jun Ruolan tidak meminum pil Yun Dao alam ekstrim seperti dia, tetapi dalam waktu yang singkat, dia telah menembus ke tahap tengah tingkat ke-7 alam Dao. Garis keturunan semacam ini yang secara otomatis meningkatkan kultivasi terlalu mengerikan. Bukankah ini berarti Jun Ruolan tidak perlu bekerja terlalu keras untuk berlatih sama sekali, dan tidak akan memakan waktu bertahun-tahun untuk secara otomatis mencapai pencerahan tingkat ke-9? 3 hari sudah berlalu, mari kita pergi dan berkumpul bersama, kata Jun Ruolan. Bagus, Luo Xiu mengangguk. Seketika itu juga, keduanya berjalan keluar gedung lantai 7 bersama-sama dan tiba di alun-alun di luar gedung lantai 7. Kakak Luo, Peri Ruolan. Hao Shen melihat keduanya mendekat dan menyapa sambil tersenyum. Luo Xiu dan Jun Ruolan juga memberi hormat kepada Tianzun dan Junzu, lalu berdiri di samping mereka. Pada saat yang sama, banyak jenius dan orang kuat dari alam atas lainnya juga muncul satu demi satu. Yang berarti bahwa putaran kedua ujian konferensi Dao tanpa akhir akan segera tiba. Kemudian, Long Zanye dan Qin Fei Chen muncul. Semua orang pasti sudah menunggu lama. Putaran kedua ujian forum tanpa akhir akan diadakan di ruang rahasia lain. Kalian juga bisa menyebutnya alam rahasia kedua. Long Zanye berkata perlahan, tidak seperti alam rahasia pertama, ada banyak batasan dan bahaya di alam rahasia kedua. 60 dari kalian akan dikirim ke lokasi yang berbeda di alam rahasia. Hanya mereka yang melewati alam rahasia yang bisa keluar hidup-hidup setelah melalui banyak ujian. Dalam babak ujian ini, akan ada peringkat yang dicantumkan, yang akan ditentukan berdasarkan seberapa cepat Anda lulus ujian rahasia. Orang pertama yang keluar akan diberi peringkat pertama, dan seterusnya, hingga peringkat ke-60. Tentu saja,
Ada satu hal yang masih ingin kuingatkan padamu, yaitu, ada bahaya di alam rahasia, jadi ada kemungkinan kematian, tetapi secara relatif, bahayanya tidak tinggi. Selama kamu berhati-hati, jangan terburu-buru dengan rakus. Lulus ujian alam rahasia bukanlah masalah, kuncinya adalah kecepatan. Selain itu, setelah peringkat dikonfirmasi, ronde ketiga duel akan menyusul. Mereka yang memiliki peringkat tertinggi akan mendapat prioritas. Begitu pernyataan ini keluar, mata banyak jenius muda yang hadir menjadi cerah. Karena dengan cara ini, selama yang pertama keluar dari alam rahasia kedua, mereka dapat memilih lawan mereka sesuka hati. Orang-orang dapat dengan mudah maju ke babak ketiga. Ini sama saja dengan lulus tes putaran kedua dan ketiga secara bersamaan. Sekali dan untuk selamanya. Baiklah, sekarang kamu siap memasuki alam rahasia kedua. Long Zanye membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah jimat. Saat pertama kali Luo Xiu melihat jimat itu, dia mengenali bahwa itu adalah jimat berpola dewa. Long Zanye mengangkat tangannya dan melambaikannya, jimat itu terbang ke udara, dan pola-pola ilahi beterbangan keluar, saling terkait satu sama lain, membentuk susunan bintang berujung 6. Luo Xiu, sebaiknya kau berdoa agar kau tidak mati di alam rahasia kedua. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinga Luo Xiu. Adapun pemilik suara ini, Luo Xiu tahu itu adalah Yun Sang bahkan tanpa melihat. Lebih baik kau berdoa agar tidak terpilih olehku di babak ketiga, jika tidak, kau mungkin tidak seberuntung alam rahasia pertama. Luo Xiu bahkan tidak melihat ke arah Yun Sang, dan berkata langsung melalui kesadaran spiritualnya. Yun Sang ingin membunuhnya, dan dia juga ingin membunuh Yun Sang. Meskipun keduanya berasal dari alam surga, pada akhirnya akan terjadi pertarungan hidup dan mati. Dilihat dari situasi saat ini, Luo Xiu memiliki kekuatan mutlak untuk menekan Yun Sang. Bahkan tanpa bantuan monumen penekan jiwa, dia tidak takut dengan sisa jiwa orang kuat di tubuh Yun Sang. Ekspresi Yun Sang berubah, karena dalam 3 hari terakhir, setiap kali dia memikirkan apa yang dikatakan Raja Lu Mingzhen kepadanya, dia merasa ketakutan. Karena Luo Xiu tumbuh begitu cepat, dia hanya bisa menekannya dengan monumen penekan roh pada awalnya, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya tanpa monumen penekan roh. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Yun Sang kembali normal, dan dia mencibir, kaulah yang pasti akan mati. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, bukan berarti orang lain tidak bisa membunuhmu. Orang yang bisa membunuhmu di dunia ini sudah terlalu berlebihan. Sayang sekali orang itu tidak akan pernah menjadi kamu. Luo Xiu memandang dengan jijik dan segera terbang menuju formasi bintang berujung 6 di langit. Pada saat yang sama, semua orang juga telah berubah menjadi cahaya, karena mereka akan berusaha keras untuk menjadi orang pertama yang keluar dari alam rahasia. Sehingga mereka dapat berhasil melewati ujian putaran ketiga. Saat tubuhnya menyentuh susunan bintang berujung 6, Luo Xiu menemukan bahwa dia telah memasuki ruang independen. Dia berada di sebuah lorong, dengan hanya satu jalan di bawah kakinya, menuju ke kejauhan, dikelilingi oleh kegelapan tak berbatas. Berdengung, terdengar kilatan guntur di bawah kakinya, dan sosok Luo Xiu lenyap seketika, berubah menjadi kilat ungu berbentuk naga dan terbang menuju bagian depan lorong. Meskipun dia tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan tempat pertama di babak kedua. Namun jika memungkinkan, ia tetap akan memilih untuk mendapatkan tempat pertama. Toh, jika ia tidak mendapatkannya dan orang lain mendapatkannya, ia akan berubah dari aktif menjadi pasif. Dilihat dari situasi saat ini, Luo Xiu memiliki kekuatan mutlak untuk menekan Yun Sang. Bahkan tanpa bantuan monumen penekan jiwa, dia tidak takut dengan sisa jiwa orang kuat di tubuh Yun Sang. Ekspresi Yun Sang berubah, karena dalam 3 hari terakhir, setiap kali dia memikirkan apa yang dikatakan Raja Lu Mingzhen kepadanya, dia merasa ketakutan. Karena Luo Xiu tumbuh begitu cepat, dia hanya bisa menekannya dengan monumen penekan roh pada awalnya, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya tanpa monumen penekan roh. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Yun Sang kembali normal, dan dia mencibir, kaulah yang pasti akan mati. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, bukan berarti orang lain tidak bisa membunuhmu. Orang yang bisa membunuhmu di dunia ini sudah terlalu berlebihan. Sayang sekali orang itu tidak akan pernah menjadi kamu. Luo Xiu memandang dengan jijik dan segera terbang menuju formasi bintang berujung 6 di langit. Pada saat yang sama, semua orang juga telah berubah menjadi cahaya,
karena mereka akan berusaha keras untuk menjadi orang pertama yang keluar dari alam rahasia. Sehingga mereka dapat berhasil melewati ujian putaran ketiga. Saat tubuhnya menyentuh susunan bintang berujung 6, Luo Xiu menemukan bahwa dia telah memasuki ruang independen. Dia berada di sebuah lorong, dengan hanya satu jalan di bawah kakinya, menuju ke kejauhan, dikelilingi oleh kegelapan tak berbatas. Berdengung, terdengar kilatan guntur di bawah kakinya, dan sosok Luo Xiu lenyap seketika, berubah menjadi kilat ungu berbentuk naga dan terbang menuju bagian depan lorong. Meskipun dia tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan tempat pertama di babak kedua. Namun jika memungkinkan, ia tetap akan memilih untuk mendapatkan tempat pertama. Toh, jika ia tidak mendapatkannya dan orang lain mendapatkannya, ia akan berubah dari aktif menjadi pasif. Belum lagi yang lainnya, meski dia terluka, asal dia menjalankan metode menelan roh, dia bisa memulihkan kerugian dan luka-lukanya sendiri dengan cara menelan seluruh energi dari dunia luar. Kemudian, Luo Xiu menghadapi ujian kekuatan dari jalan lain, seperti jalan Genjin, jalan kayu, es air, gravitasi bumi, guntur yang mengamuk, serta kehidupan dan kematian yin dan yang. Namun, tingkat kekuatan jalan-jalan ini tidak terlalu tinggi. Semuanya masih dalam tahap awal pembentukan dunia. Paling-paling, mereka mengancam para biksu di tingkat pencerahan ke-8. Namun bagi Luo Xiu, selama tidak ada ancaman terhadap pencerahan tingkat ke-9, kecepatannya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah depan. Lalu seekor ular piton hitam terbang keluar, membuka mulutnya yang berdarah, dan melahap ke arah Luo Xiu. Binatang buas yang kacau pada tingkat pencerahan ke-8. Mata Luo Xiu menyipit. Tidak, ini bukan binatang buas sungguhan. Tetapi bentuk dharma yang dipadatkan dari susunan pola dewa. Tampaknya Sekte Bei King Dao setidaknya memiliki seorang ahli pola dewa tingkat menengah. Karena Luo Xiu sendiri adalah seorang ahli pola dewa, dia tentu tahu bahwa jika dia ingin membangun susunan pola dewa dan mengembangkan bentuk binatang buas pada tingkat pencerahan ke-8, ini adalah metode yang hanya dapat dicapai oleh seorang ahli pola dewa tingkat menengah. Binatang buas tingkat ini tidak akan bisa mengancamku. Petik 2. Sosok Luo Xiu berkelebat, dan setelah mengeluarkan teknik naga petir, dia berubah menjadi petir ungu berbentuk naga. Segera setelah itu, petir berbentuk naga itu terus memanjang dan berubah menjadi pedang dewa berwarna cian, dengan guntur ungu berbentuk naga melilitnya. Kemudian, energi spiral muncul, terintegrasi dengan petir berbentuk naga, dan memberkati pedang dewa biru. Dia mengubah tubuhnya menjadi pedang, hukum suci 9 kesengsaraan, dan kemudian mengintegrasikan hukum naga guntur dan hukum Daluo ke dalamnya. Untuk membunuh dengan satu serangan, Luo Xiu langsung menggunakan teknik Guiyijin untuk menggabungkan 3 teknik Tao. Astaga, itu adalah suara kekosongan yang dirobek dengan kejam. Bahkan Raja Leluhur Agung dari tingkat pencerahan ke-9 mungkin tidak akan mampu menghalangi serangan tersebut menggunakan teknik Guiyijin yang merupakan perpaduan 3 teknik Tao. Apalagi binatang buas dari tingkat pencerahan ke-8. Tanpa ketegangan apapun, binatang buas besar itu terkoyak-koyak, dan pedang suci hijau yang diubah oleh Luo Xiu terus terbang ke arah depan lorong seperti meteor. Misalnya, Tiangong Daozi dan yang lainnya juga dapat menampilkan kekuatan tempur tingkat pencerahan ke-9. Ujian alam rahasia tingkat ini seharusnya tidak sulit bagi mereka. Tapi dalam hal kecepatan penyelesaian, mereka seharusnya tidak secepat aku, kan? Luo Xiu diam-diam berpikir dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan fluktuasi batasan pola dewa di depannya. Tingkat batasan pola dewa ini telah mencapai tingkat pola dewa menengah, dan mereka terintegrasi ke dalam aturan tingkat Raja Leluhur Agung. Namun, tingkat pembatasan pola dewa ini masih tidak dapat menghentikan langkah Luo Xiu, dan itu bahkan tidak berdampak banyak pada kecepatannya. Dia bergegas maju dengan kesombongan dan dominasi yang tak tertandingi. Dicapai, waktu berlalu dengan tenang, dan ketika Luo Xiu melihat cahaya terang di depannya, kesadarannya tidak lagi merasakan kehadiran aura yang dibatasi oleh pola ilahi. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu mempercepat langkahnya dan terbang, akhirnya mencapai ujung lorong. Di ujung lorong, terdapat ruang terbuka tempat dibangunnya panggung batu. Di atas panggung batu tersebut, terdapat susunan bintang berujung 6. Tidak diragukan lagi bahwa selama Anda keluar dari susunan bintang berujung 6, Anda akan menyelesaikan level tersebut. Saat sosoknya bergerak,
Luo Xiu mendarat di puncak panggung batu. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa selain lorong yang dia lalui, ada juga lorong di setiap arah lainnya. Dapat dilihat bahwa saluran setiap orang bersifat independen. Tidak ada jejak kehadiran siapapun di sini. Sepertinya akulah yang harus menjadi orang pertama yang menyelesaikan level ini. Luo Xiu tidak terburu-buru keluar dari pintu keluar, tetapi berdiri di platform batu dan menunggu dengan tenang. Dalam ujian alam rahasia kedua, Beiqing Daomen tidak merumuskan aturan yang melarang pertempuran. Ini juga berarti ada kemungkinan untuk memblokir orang lain. Berada di dunia luar, banyak leluhur yang kuat di domain atas sedang menatap formasi bintang berujung 6 di langit. Sudah lama, mengapa belum ada yang keluar? Aku tidak tahu siapa yang akan keluar lebih dulu. Jika ujian yang mereka alami di alam rahasia sama, orang pertama yang keluar pasti akan berada di antrian pertama. Petik 2. Semua orang menatap dengan penuh harap ke arah lokasi susunan bintang berujung 6 itu, karena Long Zanye dan Qin Feichen pernah berkata sebelumnya, jika seseorang berhasil melewati level itu, mereka akan keluar dari sana. Semua orang ingin tahu, pahlawan muda mana yang akan tampil pertama kali. Namun mereka tidak tahu bahwa ada satu orang yang telah melewati bea cukai, tetapi tidak keluar. Sebaliknya, dia berdiri di pintu keluar, menghalangi yang lain. Setelah sekitar setengah batang dupa habis, Luo Xiu yang berdiri gagah di panggung batu sambil memejamkan mata untuk beristirahat, tiba-tiba membuka matanya. Suara mendesing, seberkas cahaya terbang keluar dari sebuah lorong, dan aura dingin dan menakutkan melonjak tajam. Yun Xiang, mata Luo Xiu menyipit, karena dia sama sekali tidak asing dengan aura ini. Kemudian, cahaya itu menghilang, dan sebuah sosok muncul di hadapan Luo Xiu. Sosok itu adalah Yun Sang yang diselimuti api hitam dan memiliki tanda api hitam di antara kedua alisnya. Luo Xiu, ketika Yun Sang datang ke sini, dia secara alami melihat Luo Xiu, dan matanya segera menunjukkan sedikit ketakutan dan keterkejutan. Aku sudah lama menunggumu. Luo Xiu melangkah maju di udara, suaranya acuh tak acuh. Begitu dia melangkah, sosoknya langsung menghilang. Tidak bagus. Yang mulia, tolonglah aku. Pupil mata Yun Sang langsung membesar. Ketakutan akan dikuasai oleh Luo Xiu di alam rahasia pertama membuatnya hampir tidak memiliki keberanian untuk bertarung saat menghadapi Luo Xiu. Serahkan tubuhmu padaku untuk kukendalikan. Tuan Lu Ming juga berkata dengan suara suram. Dalam sekejap, ekspresi wajah Yun Sang berubah, dan matanya tiba-tiba berubah dari panik menjadi sepasang mata yang telah mengalami perubahan waktu. Ledakan. Sosok Luo Xiu muncul di depannya. Dia membentuk segel tinju dengan telapak tangannya dan meninju. Menghancurkan kehampaan. Berdengung, tubuh Yun Sang terkena serangan, namun langsung menghilang, seperti api hitam yang telah hancur. Seketika, tubuh Yun Sang berkumpul kembali di kejauhan, tanpa cedera. Pada saat ini, di lautan kesadaran Luo Xiu, di samping merek kuno, prasasti batu yang belum lengkap dan tidak bergerak itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan. Ledakan. Cahaya keemasan cemerlang terbang keluar dari tubuh Luo Xiu, dan cahaya keemasan itu mengunci Yun Sang di kejauhan. Apa? Ini tidak mungkin. Bukankah monumen penekan jiwa sudah tidak ada lagi di dunia? Yun Sang berteriak kaget, namun suara itu sama sekali bukan suaranya, melainkan suara Tuan Lu Ming yang tua dan serak. Luo Xiu tidak menyangka kalau prasasti batu yang belum lengkap itu akan muncul dengan sendirinya, tapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Bagaimanapun, prasasti batu yang tidak lengkap ini muncul setelah prasasti penekan jiwa dihancurkan oleh pembantaian. Itu seharusnya menjadi harta karun yang tersembunyi di prasasti penekan jiwa. Tidak diragukan lagi itu lebih berharga dan tak ternilai daripada prasasti penekan jiwa sebelumnya. Di masa lalu, prasasti penekan jiwa dapat menahan sisa jiwa orang kuat di tubuh Yun Sang. Apalagi prasasti batu yang tidak lengkap ini, yang lebih berharga dan misterius. Pada saat ini, lempengan batu yang belum selesai ini seluruhnya berwarna emas. Meskipun hilang, lempengan batu itu dipenuhi dengan aura yang luas dan tak terduga, seperti terbuat dari emas, memancarkan aura misterius dan tak terduga. Berdengung, saat berikutnya, lempengan batu emas itu terbang ke tubuh Luo Xiu lagi. Seketika, cahaya keemasan mengembun di permukaan tubuh Luo Xiu dan membentuk baju besi emas. Rasanya sangat kuat. Dengan berkah dari prasasti batu emas, Luo Xiu bisa merasakan kekuatannya meningkat ke tingkat yang luar biasa,
terutama baju besi emas yang menyelimuti tubuhnya, memberinya kemampuan khusus untuk menahan jiwa dan kesadaran. Dengan kata lain, dalam situasi ini, dia dapat sepenuhnya menahan sisa jiwa orang kuat di Yunsang. Kematianmu telah tiba. Mata Luo Xiu menampakkan tatapan membunuh. Ledakan. Aura di tubuhnya meningkat lagi. 4 cincin dewa muncul, dan kekuatan tempurnya langsung dipromosikan ke tingkat pencerahan ke-9. Metode naga guntur. Pada saat ini, Luo Xiu menunjukkan kecepatan yang menakutkan dan muncul di belakang Yunsang dalam sekejap. Dalu Ova, hukum suci 9 kesengsaraan, teknik bulan kuno, seni kembali ke dunia terlarang. Ketiga metode itu bergabung menjadi satu, membentuk segel tinju di antara telapak tangan Luo Xiu. Reaksi pertama Yunsang adalah menghindarinya, tetapi waktu dan ruang di sekelilingnya terkurung, membuatnya mustahil baginya untuk bergerak sama sekali. Adapun kekuatan jiwa sisa Raja Luming di tubuhnya, ditekan oleh aura emas yang merasuki tubuh Luo Xiu dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Tidak, Yunsang mengeluarkan raungan keras, matanya dipenuhi ketakutan dan kengerian. Dia membalikkan tangannya dan mengambil jimat giok lalu menghancurkannya berkeping-keping tanpa ragu. Sudah berakhir, suara Luo Xiu dingin dan tenang. Dalam situasi di mana jiwa yang tersisa dari orang kuat itu tertahan di tubuh lawan, Yunsang hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati di matanya. Kembali di alam rahasia pertama, karena keberuntungan Yunsang, Luo Xiu menggunakan teknik terlarang Gui tetapi gagal membunuhnya. Namun kali ini, di alam rahasia kedua ini, tidak ada aturan eliminasi babak pertama baginya untuk mencoba peruntungannya, dan seni kembali ke kota terlarang yang dilakukan Luo Xiu kali ini lebih kuat daripada yang terakhir kali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pukulan yang Luo Xiu bertekad untuk menang, dan mustahil bagi Yunsang untuk menghalanginya. Selama dia membunuh Yunsang, dia akan menangkap sisa jiwa orang kuat yang tersembunyi di tubuh lawan, dan mungkin mendapatkan beberapa informasi berguna untuknya. Namun, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul di dekatnya, ledakan. Saat berikutnya, Luo Xiu langsung terpental. Bahkan serangan yang dia gunakan dengan teknik terlarang Gui hancur berkeping-keping akibat hantaman itu. Bukan hanya itu saja, baju besi emas di tubuhnya juga hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang darah sebesar kepalan tangan menembus tubuhnya yang kekar, dan darah pun muncrat keluar seperti air mancur. Luo Xiu tiba-tiba menoleh dan melihat Qin Fei Chen muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, dua sosok lagi menyusul dalam susunan bintang berujung 6. Yaitu Long Zanye dan Tianxun. Luo Xiu bahkan tidak perlu memikirkannya. Orang yang baru saja melukainya dengan serius pastilah Qin Fei Chen. Dia teringat pada jimat giok yang dihancurkan Yunsang. Jelas bahwa jimat giok itu menyampaikan semacam pesan, menyebabkan Qin Fei Chen segera bergegas masuk. Qin Fei Chen, melihat Luo Xiu terluka parah, wajah Tianxun tiba-tiba menunjukkan kemarahan yang meluap, dan banyak sekali penglihatan muncul di belakangnya. Setiap penglihatan adalah dunia, seperti cincin dewa yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya marah. Seperti Raja Dewa yang marah. Sebagai seorang tetua yang memimpin konferensi diskusi tanpa akhir, Anda melanggar peraturan tanpa izin dan berniat membunuh para jenius yang berpartisipasi dalam konferensi diskusi tanpa akhir. Anda terlalu sombong. Sampai saat ini, Tianxun jarang menunjukkan sisi pemarahnya. Tetapi saat ini, dia benar-benar marah. Dan pikiran membunuh yang mengerikan itu bagaikan air pasang, menargetkan Qin Fei Chen. Ketika Qin Fei Chen menjadi sasaran niat membunuh Tianxun, ekspresinya juga berubah, karena dia tahu betul bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Tianxun. Namun, ketika dia melihat Long Zanye di sini, dia tiba-tiba mengeras dan mencibir. Konferensi Dao tanpa akhir diselenggarakan oleh Sekte Dao Bei Qingku. Aturannya secara alami ditentukan oleh kami. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Luo Xiu adalah seorang jenius yang berasal dari surgaku. Sepertinya kau tidak menganggapku serius. Tianxun melangkah di udara, dan cincin-cincin dewa yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya membuat keagungannya yang tak terbatas dan tekanan agungnya menyapu keluar. Tianxun, ini Sekte Bei Qing Dao kami, bukan Gunung Yunmeng milikmu. Pada saat ini, wajah Long Zanye juga tampak sedikit jelek. Meskipun dia juga merasa bahwa Qin Fei Chen telah bertindak terlalu jauh, pada saat ini, dia secara alami masih ingin memihak rakyatnya sendiri. Bei Qing Daomen, sungguh agung, Tianxun menyeringai di sudut mulutnya,
dan seketika sosoknya menghilang dari tempatnya. Ledakan, saat berikutnya, Qin Feichen dipukul dan terlempar. Separuh wajahnya berdarah dan berdarah, bahkan tulang-tulangnya terlihat meneteskan darah. Tianzun, kamu bertindak terlalu jauh. Qin Feichen meraung marah. Kekuatan tempurnya meningkat ke puncaknya, dan dia bahkan mengorbankan senjata sucinya dan menggunakan kekuatan gaibnya untuk membunuh Tianzun. Namun, semua serangannya diblokir oleh cahaya ilahi yang memenuhi tubuh Tianzun, dan dia bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Setelah bertahun-tahun, kekuatanmu masih belum meningkat sama sekali. Menghadapi tindakan Qin Feichen, Tianzun sama sekali tidak peduli. Sosoknya menghilang lagi, meninju dada Qin Feichen hingga berdarah. Lukanya lebih serius daripada luka Luo Xiu. Engah. Qin Feichen memuntahkan darah dengan ketakutan dan kengerian di matanya. Dia tidak menyangka Tianzun akan lebih kuat. Ketika dia melawan Tianzun waktu itu, dia kalah sedikitnya setelah 3 gerakan. Tetapi sekarang, di hadapan Tianzun, dia nyaris tak berdaya untuk melawan, berhenti. Long Zanye melangkah maju dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia juga seorang tetua sekte Bei Qingdao, tetapi kekuatannya lebih kuat dari Qin Feichen. Ledakan, dia meninju, dan segel tinju itu mengejutkan. Kekuatannya berkali-kali lebih mengerikan daripada segel tinju yang dibuat Luo Xiu menggunakan teknik Gui Hijin. Namun, saat menghadapi pukulan Long Zanye, Tianzun masih berdiri di tempat, cahaya suci yang memenuhi tubuhnya menghalangi segel tinju Long Zanye, membuatnya kebal terhadap segala cara. Apa? Long Zanye terkejut saat melihat pemandangan ini. Mungkinkah Anda sudah mengambil langkah itu? Dia menatap Tianzun dengan tak percaya, lalu mundur selangkah, tetapi tidak meneruskan tindakannya. Karena di masa lalu, dibandingkan dengan kekuatan Tianzun, dia hanya sedikit lebih rendah. Jika dia bekerja sama dengan Qin Feichen, dia akan mampu bertarung dengannya. Akan tetapi, sekarang dia bahkan tidak dapat menggoyahkan cahaya ilahi pelindung tubuh Tianzun. Ini membuatnya menyadari bahwa Tianzun yang sekarang tidak lagi seperti dulu. Tianzun tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan gumpalan cahaya ilahi yang cemerlang mengembun di antara telapak tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang. Engah. Saat berikutnya, cahaya kemasan datang dalam sekejap dan menembus dada kiri Qin Feichen, memakukannya di udara. Kemudian, sosok Tianzun melintas dan datang ke sisi Luo Xiu. Dia mengulurkan sinar cahaya ilahi dan menembus ke dalam tubuh Luo Xiu. Dalam sekejap, Luo Xiu merasakan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ditambah dengan kemampuan pemulihannya sendiri, ia kembali ke keadaan semula dalam beberapa tarikan napas. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Qin Feichen berlumuran darah, dan penampilannya saat ini sangat menyedihkan. Dia dipaku di udara oleh pedang cahaya ilahi, merasa bahwa hidup dan matinya bergantung sepenuhnya pada pikiran Tianzun. Hal ini membuatnya sangat ketakutan, dan dia juga merasa sulit mempercayai hasil seperti itu. Sepertinya kamu telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-12. Mata Long Zanye menatap Tianzun. Puncak pencerahan tingkat ke-12. Perkataan Long Zanye membuat Qin Feichen sangat terkejut. Sebab, walaupun dia juga leluhur pencerahan tingkat 12, dia hanya berada di tengah-tengah tingkat 12. Long Zanye, yang lebih kuat darinya, berada pada tahap akhir level ke-12 membuktikan jalan. Tianzun di masa lalu juga berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-12, tetapi secara relatif, dia lebih kuat daripada leluhur lain di tingkat yang sama. Namun, Tianzun yang sudah kuat telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-12. Konsep macam apa itu? Di alam Tao dan alam tanpa akhir, selain mereka yang tercerahkan yang penuh teka-teki, yang terkuat adalah mereka yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-12. Apakah Tianzun benar-benar sudah memasuki wilayah ini? Luo Xiu berdiri di samping Tianzun, tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Karena ketika dia berada di Tianyu, ketika dia melihat Tianzun untuk pertama kalinya, dia punya firasat bahwa Tianzun dari Tianyu tak terbatas ini berada pada level yang sama dengan Fang Yi di masa lalu. Selain itu, Luo Xiu juga merasa bahwa aura Tianzun dan aura Fang Yi sedikit mirip, tetapi tidak sepenuhnya sama. Ya, aku sudah memasuki wilayah ini. Sekarang, apakah kalian berdua masih berpikir bisa bersaing denganku? Wajah Tianzun sangat dingin. Jika kamu tidak memberiku penjelasan tentang masalah ini, maka sekte Bei Qingdao-mu akan kehilangan seorang tetua.